5 kebiasaan yang bikin susah kaya, ubah dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Makna Kehidupan, channel yang akan selalu memberikan video edukasi dan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa memberikan hal yang lebih bermanfaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Kali ini channel ini akan membahas tentang tema yang sudah dijelaskan di awal video. Ya, 5 kebiasaan buruk yang bikin susah kaya. Kekayaan tampaknya masih menjadi simbol kesuksesan di mata masyarakat. Kemampuan untuk memenuhi segala macam kebutuhan hingga keinginan material juga dianggap menjadi sumber ketenangan dalam hidup seseorang. Namun tampaknya beberapa mentalitas atau kebiasaan buruk berikut ini bisa menghambat kita untuk jadi kaya. Apa sajakah itu? Ciri-ciri orang yang susah menjadi orang kaya sebenarnya dapat diketahui melalui mentalitas atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Sejumlah pertanda tersebut mencirikan bahwa kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas mendukung untuk bisa sukses dan kaya di masa mendatang. Berikut kebiasaan buruk yang membuat kita tidak akan pernah kaya bila terus melakukannya. Yang pertama, punya mental selalu jadi korban persepsi kita dapat membentuk realitas dan kehidupan yang sedang kita jalani. Salah satu yang menghambat diri kita jadi orang kaya adalah ketika memiliki mentalitas sebagai korban. Mentalitas sebagai korban itu artinya kita selalu menyalahkan orang lain atas kesengsaraan finansial yang dialami. Sebagai gambaran, kita bekerja dalam perusahaan dengan gaji rendah, tapi kita selalu menyalahkan perusahaan karena tidak bisa memfasilitasi kesejahteraan dengan layak. Persepsi yang seperti itu tentu dapat membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi tantangan finansial dalam kehidupan. Padahal jika kita menyadari atau meningkatkan keterampilan kita, bisa saja kita memiliki value lebih untuk berupaya dan bekerja keras dalam mendapatkan peluang baru. Sebaliknya, ketika kita memberdayakan pola pikir atau mengubah keyakinan pada kemampuan diri sendiri, kita bisa mengubah keadaan, termasuk kondisi keuangan. Ini merupakan kebalikan pola pikir atau mentalitas sebagai korban, yang artinya kegagalan apapun yang kita dapati perlu diubah menjadi sesuatu yang lebih mandiri. Berperilaku proaktif, bertahan dari kondisi apapun, bergerak maju, hingga terus bekerja keras mencapai tujuan keuangan kita. Kedua, selalu menganggap uang tidak penting. Terkadang seseorang menjual kisah-kisah perjuangan finansial mereka seperti lencana kehormatan. Kemudian kata-kata yang sering terdengar adalah, "Uang tidak penting bagiku." Kurang lebih seperti itulah. Sebetulnya ini merupakan mekanisme pertahanan dan pembenaran diri sendiri atas kurangnya kesuksesan finansial yang didapatkan. Pola pikir seperti itu bisa membuat kita terbelenggu dan enggan untuk berupaya mendapatkan peluang baru untuk menciptakan kekayaan. Bayangkan jika kita melewatkan kesempatan untuk memajukan karier atau mengembangkan bisnis karena menganggap uang itu tidak penting. Kehidupan yang kita jalani akan selalu jalan di tempat dan tidak ada perubahan apa-apa, termasuk soal finansial. Secara umum, orang yang menganggap uang tidak penting bagi mereka cenderung membelanjakan uang secepat mereka mendapatkannya. Padahal orang kaya sesungguhnya sangat menghargai uang dan memahami bahwa uang punya impact lebih dari sekadar kebutuhan, tetapi juga alat untuk berinvestasi dan berbisnis. Ketiga, boros meraih atau menciptakan kekayaan membutuhkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ini adalah ilmu ekonomi yang mutlak. Hindari perilaku konsumtif dan impulsif yang dapat membuat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, atau kebiasaan itu membuat kita tidak akan pernah kaya raya. Keempat, tidak bisa beradaptasi, selalu berpatokan pada prinsip jadul atau tidak mampu beradaptasi dengan keadaan baru dapat membuat kita merasa ketinggalan. Memicu rasa takut untuk bergerak, takut karena persaingan hingga kreativitas yang terus menurun. Sebaliknya, kita harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam hal apapun, karena kehidupan ini akan terus bergerak maju, bukan mundur. Maka dari itu, ciptakan pola pikir berkelimpahan dan meyakinkan bahwa kita sanggup beradaptasi, melihat banyak peluang, kekayaan, dan kesuksesan. Pandangan optimistis ini dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai kemakmuran finansial. Kelima, tidak ada obsesi lagi. Kemakmuran finansial sering berasal dari dedikasi tanpa tentu untuk memberikan value yang tinggi. Tanpa semangat dan komitmen yang terus membara mengejar sesuatu, kita akan kesulitan mempertahankan kondisi yang kini semakin kompetitif dan tidak akan membuat kita kaya rasa. Dalam hal mengejar kekayaan dan kemakmuran dibutuhkan energi yang eksplosif, semangat dan ketekunan dalam membangun kekayaan. Kita harus mengetahui apa yang membuat kita terpacu untuk bekerja dan tidak cuma sekadar mencari nafkah. Dengan begitu nantinya akan ada peluang yang dapat kita lihat untuk menghasilkan cuan.
Jadi itulah cirinya. Semoga video ini membuka pikiran dan mental kalian, dan bermanfaat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.